Kisah 2:36. Redaksinya apa tadi? Elohim kan? Elohim telah menjadikan Yeshua baik selaku Tuhan maupun Hamasia. Siapa yang menjadikan Tuhan Yeshua? Oh, oke, kita baca lagi ya. 2 Kisah Para Rasul. Berarti kau nggak baca tadi, ngarang. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasia. Inilah Yesus yang telah kamu salibkan. Udah? Siapa yang menjadikan Yosua jadi Tuhan? Tidak menjadikan jadi Tuhan, tidak. Karena apa? Dia Asal itu tulisannya, Mikana. Jangan kau tafsir. Masuk neraka betul kau nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ayat dulu, ayatnya sebutkan. Nah ini kan tidak tahu nih. Panggil guru dulu baru saya kasih ayatnya. Panggil guru dulu. Bilang guru. Oh iya. Oke. Kasih tahu ayatnya nih. Di dalam Yeskiel 18:20. Nah itu yang satu, ya. Nah ini sudah jelas bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Nah setelah itu datang perjanjian baru. Kalau Tuhanmu itu datang ke dunia menebus dosa, berarti dia prank laki-laki lumpuh itu. Karena ketika dia selesai mengobati laki-laki lumpuh itu, dia mengatakan, percayalah karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Kalau dengan berkata-kata saja dia mampu menyembuhkan, menghapuskan dosa-dosanya itu, buat apa dia mati terkutuk lagi di kayu salib? Buat apa lagi? Padahal dia bisa bercakap-cakap. Karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Oke, jangan terlalu lama, Kau dari tadi lama, saya sedikit, saya baru. Sebentar, sabar. Bentar, diam dulu. Saya tadi menjelaskan isi kitab suci saya, bukan memframing isi kitabmu. Nah kamu itu menang apa, Loading? Saya kasih tahu sama kamu. Si Loading ini menang apa? Menang jago memframing, memplesetkan firman Tuhan. Iya. Ingat, saya tidak izinkan lawan diskusi saya lama-lama memplesetkan firman Tuhan. Sabar. Apa yang saya tanya tadi, jawab. Apa buktinya Tuhanmu berkuasa atas kematian? Iya, sabar, kita tanggapi dulu pernyataanmu kan. Masa kita tidak bisa tanggapi, kamu bisa tanggapi kita? Sabar. Saat ini, ngapain saya mendengarkan kamu kalau kamu hanya bicara ya? Dari kamu naik ke sini sampai turun, kamu hanya bisa memframing dan mempelintir isi kitab suci. Oke, sabar dulu. Ini sudah hampir ujungnya ini. Oh, jangan kamu jadi ceramah kayak di masjid, gitu loh. Lagi pula kamu kalau masih ceramah di masjid masih mending, ya. Tapi kamu di sini naik di sini hanya memframing isi kitab suci saya, gitu loh. Ya? Gini, dengar dulu Loading, dengar. Bentar. Gini, Loading. Lawan diskusi saya, mohon maaf dengan segala hormat. Tolong kalau kalian bertanya sama kitab suci saya, tanya saja. Jangan kamu menjelaskan dan memframing, memplesetkan firman Tuhan. Tadi saya itu bertanya loh sama kalian. Saya bertanya, kalau memang betul imanmu masuk akal, ya, jawab. Kenapa kalian
kebangkitan, apakah Tuhan sudah terbukti berkuasa atas kematian? Itu yang dijawab di counter, bukan malah memframing, mempelintir isi kitab suci saya, loh, Ding. Paham kamu? Oke, baik. Oke, Ya baik. udah, silakan. Jangan baik. memframing ya, jangan mempelintir Iya, isi iya. kitab suci saya. Kalau kamu bertanya bagian ini kenapa di sini? Katanya Tuhanmu Oke, baik. mengampuni Itu dosa. pertanyaan tapi kenapa saya, di ya. sini? Itu dong pertanyaannya. Iya, Malah catat. kamu anaknya Oke, saja siap. Catat itu pertanyaan saya. Nah, dan yang kedua itu di perjanjian lama ya. Dan yang kedua di perjanjian baru itu, di situ dikatakan dalam Matius 9 nomor 1 sampai 38 itu ketika Yesus, ketika Yesua, ya ketika Matius Yesua, Matius 9 Ah. ayat 1 ya. Ketika Yesua mengobati orang lumpuh itu dan orang lumpuh itu sembuh, maka Yesua berkata, percayalah kepadaku nak, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Nah, kalau dia bisa mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, buat apa dia mati lagi di kayu salib? Nah, sekarang pemahaman Mikana mengatakan ketika Yosua mati di kayu salib, metong di kayu salib itu adalah menebus dosa. Tuhan itu bukan menebus tetapi menghapus. Menebus dengan menghapus itu suatu hal yang berbeda. Kalau menghapus itu yang ada ditiadakan, kalau menebus itu ada pertanyaan berikutnya. Kita menebus kepada siapa? Contoh, saya menebus terkencing dia ini. Coba. Nah, ketika istri saya menggadai emas di Pengadaian, datanglah saya pulang kerja bawa uang, saya tebus emas itu. Nah, emas itu saya tidak ambil, saya pulangkan kepada istri saya. Nah, jadi kalau Yesua metong di kayu salib untuk menebus dosa, makanya sampai sekarang dosa itu dipulangkan kepada kalian. Makanya kalian hidup dalam dosa sekarang. Karena kalau dia bisa mengatakan bahwa karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Kalau dia bisa mengatakan seperti itu, untuk apa dia pakai skenario harus dicambuk, dipukul, ditempeleng, dibantai, digantung, dipaku? Dan itu pun menebus dan menghapus itu beda. Kalau dia bisa mengatakan seperti itu, coba bagaimana bisa? Coba kamu tanggapi tadi Yeskiel, kamu sama di Matius tadi yang ketika Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus mengatakan karena besar imanmu dosamu telah diampuni. Kalau dia bercakap-cakap saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa lagi ada skenario dia harus terkutuk di kayu salib? Silakan. Ya, panjang lebar si Loading itu berbicara, tapi beliau tidak menjawab pertanyaan saya. Kalau betul imanmu masuk akal, kenapa kalian mengimani diri jamin ada kebangkitan? Apakah Tuhanmu sudah terbukti berkuasa atas kematian? Nggak bisa jawab, tapi nggak apa-apa saudara-saudaraku. Baik, saya lanjutkan itu sedikit ya. Nanti Ustadz sama Papi tambah sedikit. Baik, Mikana berbicara masalah kebangkitan itu berbicara masalah iman. Di dalam Islam ada rukun iman. Iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Itu iman. Ya, itu pasti kita sepakat semua karena di dua kitab suci itu tertulis. Nah, rukun iman Islam itu salah satunya yang keenam itu adalah beriman kepada hari kiamat. Jadi pembangkitan nanti di hari kiamat. Kalau ada manusia sebelum hari kiamat dan bangkit, bukan jadi Tuhan, jadi hantu. Kalau di Islam, Susana itu orang Islam loh. Mati, bangkit, main film, jadi hantu, bukan jadi Tuhan. Itu Susana. Ya. Ini berbicara, kalau kamu mengatakan berbicara masalah kebangkitan itu berbicara masalah iman. Kalau kamu mau lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, dia menunjukkan keberadaannya itu ada tercatat dalam Fusilat ayat 53. Kami akan menunjukkan kekuasaan kami kepada diri-diri mereka. Begitu, bahkan di Quran surah Luqman ayat 10 kan kamu sudah tahu Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kita semua keluar di rumah lihat langit dan bumi tanpa tiang, sementara di bibel kamu ada tiang langit bergoyang-goyang. Nah, silakan coba itu. Jadi itu masalah keimanan. Itu belum ada pembangkitan sekarang ini, tidak ada yang ada misalnya ada saya punya keluarga dia Islam yang taat, tiba-tiba dia mati langsung bangkit begitu. Mana ada begitu.
Belum ada hari pembangkitan, nanti semua manusia sudah tidak ada, baru hari pembangkitan, baru di situ kita dibangkitkan. Silakan. Ya, makanya saya bilang teman-teman, ya, di manalah masuk akalnya imannya itu. Semua hanya iman, artinya beriman buta karena imannya nggak logis. Mereka ikut-ikutan kayaknya nih, ya, percaya di hari kiamat ada kebangkitan, tapi Tuhannya tidak pernah terbukti berkuasa atas kematian. Gak apa-apa lah, namanya juga beriman buta, ya, kita maklumi saudaraku, ya. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus masih itu logis dan masuk akal. Karena apa, ya? Tuhan Yesus Hamasiah terbukti berkuasa atas kematian, hanya Dia saja. Karena apa? Tuhan-Tuhan palsu, ilah-ilah palsu memang nggak bisa berkuasa atas kematian. Karena yang berkuasa atas kematian dan kehidupan itu hanya Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua. Kita akan counter ya teman-teman, Yeskiel 18 ayat 20. Jadi itu adalah menegaskan prinsip tanggung jawab pribadi di hadapan Elohim, bahwa setiap orang menanggung konsekuensi dari dosa mereka sendiri, sehingga anak tidak dihukum karena dosa orang tuanya, atau sebaliknya. Ya, kalau kamu melakukan kejahatan, ya kamu akan menerima upah dari kejahatanmu, gitu. Maksudnya teman-teman. Tapi untuk menebus manusia berdosa atau menebus, ya, kita dari hukum yang dilanggar Adam di Kejadian 2 ayat 17, itu hanya Tuhan yang bisa, saudaraku. Karena apa? Jadi Tuhan Yesus Hamasiah datang dari surga, Dia datang menjadi seperti kita manusia, dan Dia disalibkan, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Itu menggenapi semua nubuatan di dalam kitab Tanakh, bahwa memang Sang Mesias akan mengalami penderitaan, dan juga Dia ditikam, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dan diselamatkan. Kalau kita baca di Matius 9 ayat 1 sampai 8, justru ini buktinya kalau Yeshua HaMashiach adalah Elohim Maha Pengampun. Oh, haleluya, ya. Jadi dari perbuatan Tuhan Yesus HaMasiah yang berfirman atau berkata bahwa dosanya sudah diampuni, menunjukkan otoritasnya sebagai Elohim Sang Maha Pengampun. Oh, haleluya. Bisa nggak Tuhan Yeshua yang adalah Yahweh Elohim mengampuni Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa melanggar hukum? Ya, Tuhan kan berfirman di Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Lalu di Kejadian 3, datang si Satanus, disesatkanlah si Hawa. Udah makan aja, kalian akan seperti Elohim kok, nggak akan mati. Dimakanlah, dikasih salah sama suaminya Adam, ya. Sehingga konsekuensi dari pelanggaran itu apa? Mati. Itulah kenapa Yahweh berfirman, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Adam, oleh karena dosamu, bumi ini sudah dikurs, dan engkau akan sengsara kembali menjadi debu tanah. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya kembali menjadi debu tanah. Rohnya masuk alam maut, menderita tuh. Apakah Tuhan bisa langsung mengampuni, oi Adam dan Hawa dan keturunan semua yang telah mati, bangkitlah kalian semua untuk hidup yang kekal? Bisa, bisa banget, mudah itu bagi Tuhan Yahweh. Tapi kalau itu dia lakukan, artinya dia melanggar hukumnya sendiri. Dia menyangkali firmannya sendiri yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Dia tuh setia kepada hukumnya. Maka konsekuensi dari pelanggaran itu, maka manusia tetap mati selamanya. Tapi ingat ya, Yahweh itu Maha Kasih, Maha Agung, Maha Kasih. Dia itu tidak akan pernah melupakan buatan tangannya, ada di kitab Mazmur. Sehingga supaya manusia bebas dari hukum Tuhan, ya, dan kita bisa bangkit kembali, harus ada namanya penebusan. Dengan apa? Cara apa? Nyawa diganti nyawa. Jangan, udah mulai panik nih, papi gembala nih, udah mulai panik. Enggak, kemana-mana gitu loh, kemana-mana. Udah ini nggak kemana-mana, ini mengkonter, ya. Kenapa Tuhan itu harus, ya, berkorban di atas kayu salib? Karena itu semua sudah dibuatkan.
Waktu Anda melanggar hukum di Taman Eden juga, Tuhan sudah menubuatkan bahwa Sang Mesias akan disalib, dan di atas penyaliban itu dia akan meremukkan kepala si ular sehingga kita diselamatkan. Jadi yang disalib itu ular. Bukan meremukkan kepala si bukan. setan. Tadi kamu bilang meremukkan si kepala Di ular. atas disalib Tuhan Yesus masih akan meremukkan kepala si setan. Iya, tapi bukan Makanya ke situ sih pertanyaan saya sih. juga diremukkan. Kakinya kan waktu disalib itu kan dipaku. Ya, diam dulu. Makanya untuk kita bebas dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa, harus ada namanya penebusan, nyawa ganti nyawa. Nah, nyawa siapa yang kudus, yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang mau mati untuk kita supaya kita bebas dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17? Nggak ada, saudaraku. Karena apa? Roma 3:23. Diam dulu. Udah mulai panik dia. Bentar, sabar. Bukan. Ya. Sebentar. Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Maka yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 yang dilanggar Adam dan Hawa, itu hanya Tuhan itu sendiri. Dengan caranya, dia datang dari surga, mengambil rupa seperti kita manusia, dan memilih perawan Miriam sebagai wadah kedatangannya, Kejadian 3:15, sehingga melalui darah Yeshua HaMasyiah kita ditebus dari hukumnya sendiri agar kita bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya di Ibrani 9 ya, di dalam kitab Torah sudah diberikan tuh model, contoh-contoh ya, tipologi-tipologi, gambaran-gambaran tentang Mesias yang mengampuni dengan darah, yang menghapus dosa dengan darah, itu melalui kurban darah domba di Bait Suci. Waktu pertama sekali juga Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, diganti sama anak domba di semak duri, yang tersangkut di semak duri. Itu gambaran tentang Yeshua yang diberi mahkota duri. Karena apa? Gunung Moria di zaman Abraham, di zaman Daud atau Pontius Pilatus itu adalah Jerusalem, yaitu Bukit Golgota. Nah, Ibrani 9, sama. Ibrani 9 ya, ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Kemudian Imamat 17. Pakai waktu lah Mikana, lama sekali Ayat kalau kamu 11. ini. Sebentar ya. Sebab kehidupan tubuh ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Sebab darah itulah yang mengadakan penebusan bagi kehidupan. Jadi darah Yeshua HaMasyiah itu menebus kita dari hukumnya sendiri di Kejadian 2 ayat 17 supaya kita bangkit, supaya kita bebas dari hukum Tuhan. Jadi sangat menebus kepada siapa? Menebus kepada siapa? Dari hukumnya sendiri, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Bagaimana dia yang buat hukum, dia sendiri yang tebus? Karena tidak ada yang bisa. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Karena tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Makanya di zaman kenapa ada kebangkitan? Karena Tuhan Yeshua HaMasyiah telah menebus kita dari hukumnya sendiri di Kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Haleluya. Sudah, silakan. Bertanya saja, jangan kamu mempelintiri isi kitab suci ya. Bertanya. Kalian puas dia bertanya? Sama juga ketika saya bertanya Mikana, bagaimana keadaan kota Jakarta? Kamu jelaskan keadaan kota Papua, mana nyambung? Itulah menurutmu. Itu menurut netizen, kamu tidak lihat 000 itu? Nah, saya jelaskan rahasia kerajaan surga berdasarkan apa yang tertulis. Malah pikiranmu tentang apa? Tentang bumi, ya. Makanya nggak nyambung dengan kami itu anak-anak kerajaan surga, sementara kamu anak-anak apa? Anak-anak dunia. Masalahnya kamu menjelaskan tentang rahasia kerajaan surga seakan-akan kamu pernah dari sana. Ingat Mikana. Tuhan saya memberitahu. Tuhan saya memberitahu. Makanya kami tahu. Karena Tuhan kami itu Maha segalanya, memberitahu semuanya kepada kami. Oke, Papi Gembala mau masuk sedikit, Papi. Jangan dulu, kita kasih tenang dulu dia kan. Papi Gembala tahu. Karena kamu tuh aja ya semua cuman beriman buta. Macam mana kamu yang beriman buta mau mempelintiri isi kitab suci yang suci, yang benar, tegas gitu loh. Baik. Oke, terima kasih Mikana. Tolong di mute dulu ya.
Sebenarnya apa yang Mikana paparkan tadi itu tidak berdasarkan kitab Bible itu, tidak loh, tidak. Karena begini, kalau kita melihat di kisah 236, coba dibuka di kisah 236. Papi Gembala, semua tadi saya berdasarkan dalil tuh. Oh iya. Ya, silakan. Ya, baik. Coba bisa dibuka Kejadian kisah 236. Jadi Tuhan Mikana ini Yesua dibuat-buat, dibikin. Tahu nggak dibikin? Coba baca 236. Jadi Tuhanmu itu dibikin oleh Elohim. Bisa dibaca. Mikana pernah mengungsi loh, Saya Papi. tak framing ya. Tuhan Mikana pernah mengungsi, ada katanya. Nanti. Iya, nanti itu. Nanti kita buka ya, nanti. Oke, baca. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia ini siapa? Yeshua, baik selaku Tuhan maupun Hamasiah. Tuh, dibuat-buat Tuhanmu Mikana. Baca ini. Jangan di framing dong. Bukan seperti itu maksudnya dibuat-buat. Sabar. Saya tanya dulu. Siapa yang menjadikan Yesua ini menjadi Tuhan? Baca. Iya, dia sendiri. Kok mana dia sendiri di situ? Bacalah. Oke, saya baca. Marah saya ini. Ini ngadi-ngadi kau. Oke, Sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan Yeshua baik selaku Tuhan maupun Hamasiah. Inilah Yeshua yang telah kamu salibkan. Jadi Yeshua ini agak lain memang ini. Agak lain. Coba disimak. Dijadikan apa dia? Dijadikan apa dia? Udah diam dulu, makanya izinkan saya menjawab. Kamu jangan ini. Dijadikan apa? Silakan dijawab. Ya. Silakan dijawab. Dijadikan apa dia? Ini makanya ayat ini nggak usah ditafsir bahwa Yeshua Hamasiah itu adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. That's it, simple. Ngapain kamu pelintir-pelintir? Ini pelintir-pelintir dia. Siapa yang menjadikan dia? Siapa yang menjadikan dia? Elohim. Elohim menjadikan Yeshua. Yeshua dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Jadi Yeshua Hamasiah ini dijadikan oleh Elohim. Ada dua kan? Elohim siapa? Oke, bentar, sabar. Yudas 1 ayat 4. Ya. Kok lari ke Yudas? Aduh, Tuhan akan menjawab dirinya sendiri. Bukan, kau Elohim, ngarang nanti pula kau lari ke Kejadian pula. Gini ya, Gak tolong gini ya. teman-teman. Gak gini, sabar. Saya gantian. Bentar. Papi Gembala, kamu kan bertanya aja. Jangan kamu bertanya, kamu jawab sendiri. Kamu panik sendiri, kejar sendiri gitu loh. Kasihan saya. Turunkan temamu dulu Mikana. Saya punya ustadz tidak kelihatan tuh. Turunkan temanya. Turunkan sedikit lah. Iya. Masa nggak kelihatan? Aku kelihatan wajahku. Iya, karena kamu melihat pakai mata rohani kan? Oh iya. Gini loh Papi, kalau kamu bertanya aja, jangan kamu bertanya, jawab sendiri, putar sendiri, kejang-kejang sendiri, panik sendiri gitu loh. Tanya dulu siapa yang menjadikan siapa yang menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Itu dulu. Di sini kan dikatakan ya kan, menjadikan Yeshua baik selaku Tuhan maupun Hamasiah. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan Yeshua sebagai Tuhan? Di ayat itu redaksinya siapa? Elohim kan? Elohim. Artinya ada berapa? Loh, kalau kamu menghitung Tuhan, ya. Mulai melintir lagi. Melintir lagi kau di sini Mikana ya. Gak bisa. Di sini ada dua entitas. Ada yang dijadikan, ada yang menjadikan, ada yang dilahirkan, ada yang melahirkan. Bagaimana mungkin dia yang melahirkan, dia pula yang dilahirkan? Inilah cacat logika, saudaraku. Tapi Gembala sekarang duit tunggal. Aduh,
Tidak loh, kau yang duit tunggal. Di sini duit tunggal ini. Ada yang dijadikan, ada yang menjadikan. Kau sudah mengakui tadi bahwa yang menjadikan Yeshua HaMashiach menjadi Tuhan maupun HaMashiach adalah Elohim. Artinya yang menjadikan Elohim, yang dijadikan Yeshua. Pertanyaannya, yang mana Tuhanmu? Yang dijadikan atau yang menjadikan? Silakan. Udah, biar saya Atau jawab. dua-duanya? Diam. Silakan. Udah mute dulu lah. Kamu bertanya sendiri. Jangan kau ngarang lagi ya, jangan kau ngarang lagi ya. Oke, jadi firman Tuhan ini ya, biarlah ayat menjawab dengan ayat. Gak perlu kita tafsir, saudaraku. Jangan. Ya, siapa itu Elohim? Itu dijawab sama kitab Yudas 1 ayat 4. Elohim itu sendiri adalah Yeshua HaMashiach. Dijadikan siapa? Iya, dia maha segalanya. Macet itu. Saya nanya siapa yang dijadikan? Berarti ada dua Yeshua HaMashiach, teman-teman. Yang menjadikan Yeshua HaMashiach, yang dijadikan Yeshua HaMashiach. Ada berapa Yeshua HaMashiach? Jujur. Udah 1 ayat 25, dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita. Jadi dia Esa. Sabar, biar penonton tahu ya. Kamu ini dari tadi ngawur aja Mikana ya. Saya buka data ya. Nih teman-teman ya. Nih, biar penonton tahu lah siapa yang memang susah untuk jujur, ya kan? Kalau dia jujur pasti dia sudah syahdu, teman-teman ya. Nih, lihat ya. Nih. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel tahu bahwa dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan Yeshua. Artinya ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Jadi pola pikir Mikana ini yang melahirkan itulah yang dilahirkan. Macam mana pula kau berpikir, adindaku? Kapan lah kau? Nah, iya kan? Baik selaku Tuhan. Sabar dulu, jangan kau kejang ya. Ya Tuhan. Ada sahabat yang menjadikan adalah Elohim, telah menjadikan Yeshua baik selaku Tuhan maupun HaMashiach. Inilah Yeshua yang telah kamu salibkan. Jadi di sini tadi dia sudah mengakui yang menjadikan Yeshua Tuhan adalah Elohim. Berarti ada dua Yeshua. Nah, antara dua Yeshua ini yang mana yang Tuhan? Nah, coba kau jawab itu di situ. Jangan kau ngarang lagi. Silakan. Oke, sudah. Ini mute lah. Jadi gini, saudaraku. Kalau kamu bertanya aja. Jangan kamu bertanya, jawab sendiri. Ya dia bertanya, jawab sendiri, jelasin sendiri, panik sendiri, kejang-kejang sendiri. Ya Tuhan. Makanya saya sudah bilang, aku tuh kalau menjawab berdasarkan dalil. Gak boleh saya menafsir sendiri. Nah, di situ tadi kan Elohim. Nah, siapa Elohim? Yudas 1:25, bagi satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita. Nah tadi kan dia Tuhan dan sang juru selamat. Nah siapa sang juru selamat? Oke, Yudas 1:4. Sang juru selamat adalah Elohim itu sendiri yang namanya adalah Yeshua HaMashiach. Karena apa? Ulangan 6 ayat 4, dia itu Yahweh yang Echad. That's it. Makanya jangan kamu menafsir Alkitab. Apalah Mikana. Kamu sekolah di mana sih bahasa Indonesia lo? Di sini dikatakan bahwa Elohim telah menjadikan Yeshua. Nah, kau tadi sudah mengatakan bahwa yang menjadikan Yeshua Tuhan ini adalah Elohim. Berarti ada dua. Kau bawa di apa tadi? Di mana? Di dalil apalah? Enggak tahu lah. Kau tetap bahwa Elohim itu adalah Yeshua. Lalu siapa yang dijadikan? Yeshua. Berarti Yeshua menjadikan Yeshua. Yeshua pangkat 1, Yeshua pangkat 2. Yang mana Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Ini kan dua. Silakan. Nah, bolak-balik di situ mulu ini ya. Kan sudah saya bilang, kita nggak boleh menafsir kitab suci. Biar ayat menjawab ayat. Lagi pula, jangan hanya berdasarkan satu ayat lalu kamu menyimpulkan siapa itu Tuhan Yesus HaMashiach. Ini kita harus lihat dulu konteksnya ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu ketika dia datang ke dunia. Ya, ketika dia datang berinkarne. Kenapa? Ketika dia datang berinkarne bukan berarti surga kosong. Tuhan itu jadi kosong di surga.
Tapi dia itu tetap maha hadir, maha segalanya, ada di segala dimensi. Jadi ini adalah dalam keadaan dia seperti kita manusia yang ketika datang ke dunia, dia disalibkan, dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Dan roh yang di dalam diri Yesua itu adalah Elohim. Makanya di Yudas 1 tempat, Elohim itu sendiri namanya adalah Yesua. Dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya majikan kita. Sehingga di 2 Tesalonika 2:16 ya, saya baca, dan dia Tuhan kita Yesua HaMasyiah serta Elohim dan Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Jadi Yesua HaMasyiah adalah Yahweh yang Echad. Ulangan 6 ayat 4. Karena apa? Ulangan 6 ayat 4. Sama Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Nah, jadi Yahweh itu Kenapa nggak ada Yesua disebut? Yahweh itu Echad. Kenapa nggak disebut Yesua di situ? Loh, karena apa? Yahweh adalah Yesua. Mana Yahweh adalah Yesua? Aneh-aneh aja kau. Seharusnya lagunya itu Sema Israel Yesua HaMasyiah Echad. Aneh kau ini ngarang-ngarang. Enggak, ini dulu. Tadi saya mau tanya kamu dulu. Siapa yang menjadikan Yesua menjadi Tuhan? Itu dulu. Jawab dulu itu. Kan Kisah itu 236. redaksinya apa tadi? Elohim kan? Elohim telah menjadikan Yesua baik selaku Tuhan maupun HaMasyiah. Siapa yang menjadikan Tuhan Yesua? Oh, oke, kita baca lagi ya. 2 Kisah Para Rasul. Berarti kau nggak baca tadi, ngarang. Oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun HaMasyiah. Inilah Yesua yang telah kamu salibkan. Udah? Siapa yang menjadikan Yesua jadi Tuhan? Tidak menjadikan jadi Tuhan, tidak. Karena apa? Dia Asal itu tulisannya, Mikana. Jangan kau tafsir. Masuk neraka betul kau nanti ya. Suka nafsir ayat ya. Nah, pusing kau di situ kan? Bukan, kenapa kamu sendiri yang panik dengan isi kitab saya gitu loh. Saya aja sangat bangga dengan firman Tuhan. Saya nggak nanya itu. Saya Yesua cuma HaMasyiah adalah bertanya. Elohim dan Bapa. 2 Tesalonika 2:16. Jadi jangan hanya berdasarkan satu ayat lalu kamu menyimpulkan Tuhan Yesua HaMasyiah. Kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena apa? Yesua Sudah. HaMasyiah adalah Elohim itu sendiri. Dia adalah Yahweh yang Echad. Karena gini, dengar dulu. Sudah. Dengar. Yahweh itu kan Sang Juru Selamat. Makanya Yesua itu artinya keselamatan. Makanya Yahweh lah Sang Juru Selamat kita, keselamatan kita. Kalau kita panggil Yesua HaMasyiah itu sebenarnya sudah merujuk kepada Yahweh. Karena apa? Tidak ada seorang pun Sang Juru Selamat selain Yahweh. Ya, Yesaya 43:11. Pertanyaan saya mudah, Mikana. Kisah 236, siapa yang menjadikan Yesua menjadi Tuhan? Siapa yang menjadikan dia? Aku tidak mau di situ mulu. Ada lagi pertanyaan lainnya. Dijawab. Udah dijawab tadi. Siapa? Kenapa kamu di situ mulu? Udah dijawab tadi. Siapa yang menjadikan? Udah Tidak, dijawab. Kau belum jawab. Kau belum jawab. Adalah rohnya sendiri. Elohim. Oke, berarti Elohim menjadikan Yesua menjadi Tuhan. Sementara Tuhan ini adalah Elohim, artinya Tuhannya Mikana ada dua. Ada Elohim, ada Elohim. Selesai kita di situ ya. Silakan lanjut Pastor Lodi. Dia sudah menjawab ya. Selesai, apa? Lah kau sudah ngaku tadi, asyhadu. Mana sih? Hah? Apaan sih kamu ini? Masa pusing kau kan? Bila bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang dilarang oleh Yahweh Elohim. Haleluya, tidak Ya, akan daripada Abraham, Ishak, Yakub cuma 3 doang. Abraham, Ishak, Yakub. Nah gue nggak disebut. Gimana sih? Lanjut, Pastor Loading. Sudah mentok dia ya di 236. Mana sih? Apaan sih kamu ini? Cek 1 2 3 3 2 1. Saya akan menjawab pertanyaan Mikhanati. Mana bukti kuasa Tuhan Islam atas kebangkitan itu kan, Mikhana ya? Oke. Mana buktinya Tuhanmu berkuasa atas kematian secara nyata sehingga kalian mengimani dan Ya sama aja kebangkitan dan kematian. Oke. Surat Al Imran
ayat 49. Jadi wa'uhil mauta biiznillah. Jadi Yeshua HaMashiach itu menghidupkan orang mati dengan izin Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi kata kuncinya adalah biiznillah, dengan izin Allah. Artinya Yeshua HaMashiach bukan karena kuasa independennya, bukan sumber kehidupan, tapi hanya pelaksanaan mukjizat. Surah Al-Baqarah ayat 258, aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya, Al-Baqarah 258. Lalu surat Al-Baqarah 260, kisah Nabi Ibrahim, bagaimana dia menghidupkan makhluk yang mati. Jadi perbedaan logika dengan konsep lainnya, dalam Islam Allah itu adalah sumber hidup dan mati. Nabi adalah perantara mukjizat kebangkitan hanya dengan biiznillah, hanya izin Allah. Tetapi dalam konsep lain, di dalam mesianik, kebangkitan sering dipahami sebagai otoritas internal daripada Yesus. Mohon maaf, langsung saya potong. Mohon maaf. Tadi saudara berkata bahwa Yeshua HaMashiach membangkitkan orang mati atas izin ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Silakan Ya, tunjukkan dalam dari Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran. Baik. Silakan tunjukkan di dalam Al-Quran ada nama Yeshua HaMashiach. Silakan tunjukkan. Enggak, silakan Anda buka surat Al-Imran. Masih ini Namanya karena Isa. lucu loh. Iya. Lucu kamu. Udah Dijelaskan dalam Al-Quran, kau tanya pula Yeshua HaMashiach di Al-Quran. Karena Aduh, beliau bernarasi, ya, ngarang bahwa Yeshua HaMashiach membangkitkan orang mati atas seizin ilah negeri Arab penduduk negeri Mekah. Oke, silakan tunjukkan di mana dalilnya. Ya, buka Al-Baqarah ya. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah mungkin dari 38, Al-Baqarah 49 ya. Dijelaskan dalam Al-Quran, kau tanya pula Yeshua HaMashiach di Al-Quran. Ayat 49. Coba kita buka ya suratnya ya. Lengkap sini. Bahkan bukan hanya Nabi Allah Isa, tapi Nabi Allah Ibrahim juga membangkitkan burung yang lebih hebat lagi, Nabi Ibrahim. Di sana nama pakai Quran adalah Isya, ya, pendananya Al-Baqarah berapa? untuk Al-Baqarah 49. Bacakan isinya, baca. Terjemahannya aja ya, panjang soalnya. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ja'atukum bi ayyatin min rabbikum, dan aku menjadikan Isa sebagai rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk Al-Baqarah burung. 49 kan Ustadz? Iya. Kok lain isinya? Iya, dengarkan. Burung, Baca kemudian yang aku tertulis, meniupnya, baca yang maka tertulis, ia menjadikan Ustaz. seekor burung dengan biiznillah, dan aku Al-Baqarah menyembuhkan 49 orang buta. Ini kan? mukjizat. Enggak, baca dulu isinya. Al-Baqarah 49. Iya, baca. Dan ingat lagi Sorry. Al-Imran ayat 39. Sorry, maaf. Kalau Al-Baqarah tadi 256 dengan 260 ya. Al-Baqarah 260. Ini Al-Imran ayat 49. Salah, mohon maaf. Kalau Al-Baqarah itu lebih hebat lagi nih, ya. Baca isinya Ustaz. Dan aku menjadikan Isa sebagai rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Lalu aku meniupnya, maka jadilah seekor burung dengan biiznillah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan biiznillah. Pada demikian itu benar-benar tanda kebenaran bagimu jika orang beriman. Ya, jadi kuncinya adalah biiznillah. Jadi dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan burung, membuat burung, itu semuanya dengan Nah, biiznillah. udah cukup Ustaz. Ya. Jangan dijelasin. Di mana di situ tertulis namanya Yeshua HaMashiach? Isa di sana tertulis. Lazim. Nah, berarti kedapatan Ya Allah, Ustaz ya. bertakiyah, mohon maaf, berdusta. Ya Allah, semua orang dunia itu tahu kalau
Isya, bahasa Arabnya Isya, bahasa Arabnya Iso. Ya kan, ini orang bertakiyah tahu. Kau menyembunyikan semua orang dunia tahu bahwa Isa adalah Iso. Atau Ustadz bertakiyah. nih tobat nih. Ustadz bertakiyah. Orang di bawah tuh bilang tobatlah. Masih kau nggak mau ngakuin. Iya guys, demi membenarkan isi kitabnya sampai rela bertakiyah. Apakah karena diajarin Ustadz Kau diajarkan terguncang Mika, kau terguncang. Ternyata di Al-Quran apa mujizat daripada Tuhanmu itu ternyata dengan bismillah. Inilah katanya bismillah. Jadi bukan kuasa independen, bukan sumber kehidupan, hanya pelaksana daripada mukjizat. Allah sendiri memberi hidup dan mematikan. Surah Al-Baqarah 258. Mohon maaf Ustadz. Ya sekarang kita buka Al-Baqarah 258. Ini bukti lebih hebat lagi. Ustadz, gini loh, mohon maaf. Apa yang tertulis itu baca, jangan kau ubah jadi Isa, Yesus, Masia gitu loh. Namanya berdusta, menyampaikan hoax, bohongan. Tak boleh begitu. Terguncang. Kau setiap aku ngomong kenapa selalu terguncang di kanan? Kau setiap karena ini kebenaran. Inilah susah Kristen itu nggak mau jujur, ya. Inilah. Diam dulu, mohon maaf. Justru saudara yang tidak jujur. Kamu bilang Yesus masih membangkitkan orang mati atas izin ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Sementara itu nggak pernah ada tertulis seperti itu. Justru saudara itu menyampaikan kebohongan, tidak jujur. Di situ namanya Isa. Lah Isa siapa? Kami nggak kenal sama Isa. Kami nggak percaya sama Isa. Isa itu bukan Tuhan Yesus Mesias. Kenapa kamu tambah-tambah? Artinya Ustadz nggak jujur. Tolonglah, kalau diskusi itu berdasarkan apa yang tertulis, jangan ditambah-tambah. Ini dia bilang sih, ih Tuhan tolong ampunilah dia. Beginilah, kalau sudah mentok-mentok nggak bisa jawab, nggak bisa menunjukkan Tuhan. Gini loh, izin karena hal yang tidak fundamental nggak usah lah dipermasalahkan. Itu sangat apalah arti sebuah nama? Gini loh, Mikana. Izin dulu. Baik. Kalau begitu, sabar dulu, kau jangan framing, sabar dulu Mikana ya. Sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Saya kawin lagi sekarang kalau orang Yahudi memanggil Tuhannya Yeshua Hamasiah. Kawin lagi saya hari ini, Ustaz. Kawin lagi. Naikkan orang Yahudi kalau ada yang memanggil nama Tuhannya Yeshua Hamasiah, saya kawini kau. Saya kawini kau kalau ada orang Yahudi yang memanggil nama Tuhannya Yeshua Hamasiah. Jadi kamu ini terlalu polemik dengan hal-hal yang tidak fundamental gitu loh. Makanya saya bilang sama kamu, saya nantang kamu ya, kalau ada orang Yahudi yang memanggil namanya Tuhannya Yeshua Hamasiah, hari ini nih saya kawin lagi loh. Bener loh, percaya sama saya. Jadi kita jangan terlalu berpolemik dengan hal-hal yang tidak substansial gitu loh. Silakan Ustaz. Iya. Bentar, sabar. Ya, dia bilang apalah arti sebuah nama. Jadi nama Tuhanmu diganti jadi celak, bisa nggak? Nama Tuhanmu diganti jadi si Yudas, bisa nggak? Kau aja ganti-ganti nama Tuhan orang kok. Gimana sih? Justru kalian yang mengganti nama udah Tuhan. benar-benar nama Tuhan orang Yahweh, kok ganti pula Yeshua? Dari mana rumusnya? Kau ini aneh-aneh. Bapak Gembala tolong jangan panik kamu. Tidak usah kita terlalu berlebihan di dalam beriman. Oke, konsep keselamatan yang harus kita fokus. Diam dulu. Esensi Tuhan itu seperti apa? Bukan masalah nama. Itu hanya bertakiyah, tidak menepati janji. Ya, diam. Oke ya. Nama itu sangat penting, sangat krusial. Karena apa? Berulang kali Bapak berfirman namanya adalah Yahweh, ketika dia datang ke dunia namanya adalah Yeshua. Yeshua itu sangat dalam artinya. Karena apa? Di Kisah Para Rasul 4:12 tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun selain dalam nama Yeshua Hamasiah. Jadi itu sangat penting, nggak boleh diganti-ganti namanya. Kalian yang mengganti-ganti nama Tuhan kami, kalian putar balik. Ya. Oke, kita ganti. Kita lihat ya. Kita lihat ya di mana kalian ganti-ganti nama Tuhan Anda ya. Udah, kita lihat dulu, ya. Bentar, sabar.
kita buktikan kalau Papi Gembala ini tidak setia, tidak menepati janji. Dia bilang kalau ada orang Yahudi yang memanggil Yesua itu Tuhan, maka jangan kawini aku, saya juga nggak mau. Kamu kawini aja, janda kasihan. Kalau kamu tukang kawin nggak usah jadi itu tamengmu. Bilang kalau ada orang Yahudi yang memanggil namanya Tuhannya Yeshua HaMashiach, saya kawin lagi. Kalau nggak ada ya satu aja cukup. Loh, Gampang emang kok. kamu tukang kawin kok. Memang gua ganteng kok. Gimana sih? Apa kamu Wajar percaya dong. juga nanti apa yang tertulis kamu memang tukang kawin? Sabar, jangan fokus, jangan ini. Kita lihat teman-teman ya, di mana orang-orang Kristen. Sabar. Jawab dulu, di mana ada orang Yahudi yang memanggil Yesus itu Tuhan? Silakan. Ya, dari kitab suci saja ya. Dari kitab suci. Nah. Oke. Yehuda 1. Yehuda itu apa? Yudas, yaitu murid Tuhan Yesus Masiah. Yudas 1 ayat 4 ya. Ini yang nulis siapa? Orang Yahudi, murid Tuhan Yesus Masiah. Yudas 1 ayat 4. Dia menuliskan firman Tuhan bahwa Yesus Masiah adalah Elohim itu sendiri, Tuhan dan majikan kita. Itu satu orang Yahudi. Yang kedua orang Yahudi. Ya. Rasul Yohanan yang menuliskan firman Tuhan di Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang tepat katamu itu, akulah guru dan Tuhan, ya. Di mana itu kata para rasul, ya, rasul-rasul memanggil Yesus HaMashiach Tuhan, memang tepat katamu itu, kata Tuhan Yesus HaMashiach. Yang kemudian Yohanes 20 ayat 28, Rasul Thomas seorang Yahudi memanggil Yesus HaMashiach adalah Tuhan, ya, Yahweh dan Elohim. Nah itu sangat banyak contohnya orang Yahudi memanggil Yesus HaMashiach Tuhan dan Elohim. Udah kawin kau sana. Ini saya bantah ya. Ini memang Kristen ini suka ganti-ganti nama ya. Coba kau buka dulu Matius 1:21. Matius 1:21, buka dulu ya. Memang kalian ini apalah gitu kan. Mengenal Tuhan itu esensinya, keberadaannya, sifatnya gitu ya. Nah, coba kau lihat ya, saya baca ya, teman-teman ya. Matius ya 1:21. Coba dibaca. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, di situ siapa namanya? Yesua. Siapa namanya? Oke, baca 2-3-nya. Lihatlah seorang perawan akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang putra dan mereka akan menyebut namanya Immanuel. Nah, diganti namanya. Coba. Siapa apa haknya Pak Yusuf mengganti nama? Coba. Itu bukan Pak Yosef. Dengar dulu, dengar. Diam dulu ya. Ini bukan mengganti nama, tapi itu menggenapi nubuatan di Yesaya 7:14-15 ya, bahwa perempuan muda akan mengandung ya dan melahirkan seorang putra. Namanya disebut Immanuel. Ini sebutan kepada Yesua, dia adalah Immanuel. Elohim yang menyertai umatnya. Ya Tuhan. Jadi namanya itu Immanuel apa Yesua? Immanuel itu bukan proper name, tapi itu nama sebutan. Ini namanya dia yang menyertai umatnya. Sabar, kamu jangan bohong-bohong lagi ya teman-teman. Ini memang suka gitu dia. Kenapa saya bohong? Nih kita lihat ya. Nih, namanya Yesua, ya kan? Namanya, oke, Yesua di sini kan? Di 21-nya kan? Lalu Pak Yosef ini dengan lancangnya mengganti namanya. Namanya Immanuel. Ini namanya sama-sama namanya. Nih, namanya Pak Immanuel. Tuh kan? Nah, coba kau jelaskan itu. Kenapa Pak Yosef dengan lancangnya mengganti nama Yesua menjadi Immanuel? Coba kau balas itu di situ. Aneh benar kalian. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 23 itu menegaskan. Pasal loading. Enggak, bentar kita kontak dulu nih, kita jawab. Menegaskan pula. Udah diamlah. Kenapa kamu panik sendiri, bertanya sendiri, jawab sendiri, panik sendiri, kejar-kejar sendiri? Enggak, kamu ngarang-ngarang gitu loh. Masuk pasal loading, ngarang aja terus.
Sabar-sabar ya. Jadi Matius 1 ayat 21. Mohon maaf loading, mohon maaf kita harus counter ini. Mohon maaf loading. Tolong mute dulu loading ya. Jadi Matius 1 ayat 21 menegaskan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, di mana Yesus lahir dari seorang perawan sebagai wujud Elohim yang menjelma menjadi manusia untuk hadir dan menyertai umatnya. Makanya di situ disebut Immanuel, itu nama sebutan, bukan proper name. Karena apa? Immanuel itu artinya Elohim ada dalam kita. Dan itu adalah bukti bahwa memang Elohim hadir, datang menyertai umatnya. Itu maksudnya. Oh, Pak Bi Gembala. Immanuel itu nama atau gelar? Iya, nama gelar. Apa generic name? Generic name. Bukan Nama proper apa name. gelar? Nama apa gelar? Iya, gelar itu generic name. Mana ada Immanuel gelar? Aduh, hai. Iya, Saya karena bertanya, Elohim kalau kita ke bawah ke tadi, umatnya. ya sabar dulu ya. Kamu ini ngarang-ngarang dari tadi ya. Nih, kita lihat ya. Di Yesaya 88, dan dia akan lewat melalui Yehuda. Dia akan meluap dan melampaui sampai mencapai leher. Dan pengembangan sayap-sayapnya akan memenuhi lebarnya. Ya. Coba kamu baca mulai ayat 22. Ya Immanuel. Ayat 22, Gitu loh. baca dulu ayat 22. Gak mau, baca aja. Kau sendiri ganti-ganti. Suka ganti-ganti. Lanjut. Oke, saya baca ayat 22 ya, karena dia nggak mau baca ayat 22 teman-teman. Dan semuanya ini terjadi, diamlah ya Tuhan. Kenapa kamu panik sendiri? Kepabi Gembala, ini kan kitab suci. Lu saya mute loh. Kenapa kau kejam? Ya mute dulu karena kamu Saya mute kok. mute dulu ya. Dan semuanya ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Jadi itu generic name, bukan proper name. Itu sebutan kepada Yesua yang menyertai umatnya, karena dia adalah Immanuel, Elohim yang maha hadir yang menyertai umatnya. Oke, sudah jelas ya? Baik, loading ada yang mau ditanya? Serah kau lah, yang penting kau senang. Nggak kan? Oke, baik Mikana ya. Tadi ketika Mikana sebenarnya begini, ketika Mikana mau berdiskusi bahwa Tuhannya Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu seharusnya hadirkan orang Yahudi di sini. Jangan kau obrak-abrik orang Yahudi punya kitab. Nah, itu yang pertama. Dengar dulu. Ya. Karena begini. Di dalam sabar ya. Di dalam sabar. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 itu, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Jadi mereka memanggil nama Tuhan dengan bahasanya. Nabi Muhammad diutus di Arab. Dia memanggil dengan sama. Dan sementara bahasa Arab dan Ibrani ini kan bahasa satu rumpun. Kalau kita berbicara bukan masalah namanya, kita lihat dari sifatnya. Tuhannya orang Islam itu sang pemberi rizki. Tuhannya Bani Israel sang pemberi rizki. Tuhannya Mikana merasa lapar. Ada kan di perjanjian baru? Ada. Tuhannya orang Islam maha tinggi. Tuhannya orang Israel maha tinggi. Tuhannya orang Kristen Mikana maha rendah. Ia telah merendahkan dirinya. Filipi. Nah itu. Tahan dulu ya. Tahan. Nah, Udah tahan dulu. cukup. Nah itu. Sabar, Dinda. Sabar. Tahan dulu sedikit lagi ya. Contoh di dalam Al-Quranul Karim dikatakan wamur akhlaka bisolati wastubir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Di dalam Yakobus 1 nomor 5, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Datang perjanjian baru, Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberikan aku makanan. Tuhan minta-minta. Ini konsekuensi yang kamu terima. Jadi kalau kita berbicara masalah sama atau tidak itu kita berbicara dari sifat Tuhan. Sama tidak? Tuhannya orang Islam dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Tidak bisa dilihat. Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dilihat. Datang Tuhannya orang Kristen bisa dilihat dan bisa dibun-bun. Coba. Ini perjanjian lama sama perjanjian baru saja ini tidak janjian.
Di perjanjian lama ketika manusia melihat Tuhan, manusia mati. Datang perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhan yang mati. Ini tidak janjian. Jadi kalau kamu mau menyamakan itu bukan dari segi namanya, karena setiap nabi-nabi itu diutus oleh bahasa kaumnya. Makanya kenapa banyak sekali nabi-nabi itu harus diutus ke Bani Israel, karena Bani Israel itu paling bandel. Diutus nabi dibun-bun lagi, diutus nabi dibun-bun lagi, diutus nabi dibun-bun lagi. Makanya Bani Israel itu dikenal sebagai pembunuh para nabi. Tapi Kristen tidak mau kalah, datang Kristen langsung Tuhan yang dibunuh. Kan? Udah cukup. Iya, sabar dulu. Jadi kalau kamu, iya ini terakhir. Jadi kalau kamu mau menyamakan antara Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen. Jangan kamu seakan-akan mewakili Yahudi di sini. Kalian saja diludahi Yahudi. Begitu. Jangan kamu menjelaskan kitab orang sementara kita bertiga menjelaskan kitab kita sendiri. Kita menjelaskan kitab kita sendiri, makanya penjelasan kita itu tetap satu. Walaupun kita beda suku, beda daerah, tetapi namanya dalam menjelaskan tentang Al-Quran, kita tetap sama, satu. Karena kita berlandaskan dalil. Karena Islam itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Kalau kalian kan tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan, tapi boleh mengarang-ngarang firman Tuhan. Makanya garangan dari tadi yang kamu kasih, diminta dalil. Kalau dia bisa menjelaskan pakai asumsinya, ini saya jelaskan. Kalau dia sudah tidak bisa menjelaskan, maka dia bilang biar Alkitab yang menjawab. Ini poinnya nih kanan, ujung-ujungnya bapak. Haleluya. Nah, aku tanya sama kamu dulu ya. Oke. Iya, ini poinnya di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim nenek moyang kita telah memuliakan putranya, yaitu Yesua. Ya. Nah, di dalam Al-Quran juga ketika Yakub meninggal, Yakub berpesan kepada anaknya, ketika aku meninggal siapa lagi yang kamu sembah? Maka mereka mengatakan, aku akan menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ishak, Ismail dan Ibrahim. Nah, aku tanya sama kamu dulu ya. Saya bisa membuktikan bahwa Ibrahim seorang Muslim. Bisa enggak kamu buktikan kalau Ibrahim itu seorang Kristen? Jangan kau bilang Ibrahim ateis lagi. Ini kutagi dalilnya ini. Oke, buktikannya. Buktikan kalau Ibrahim Kristen menyembah kepada Yesus. Buktikan itu pakai dalil. Karena Bible harus kembali kepada Bible. Silakan buktikan. Kalau ada, ya saya ikut papi besok nikah lagi. Emang saya tukang kawin kok. Daripada Tuhanmu emang Tuhanmu tidak kawin. Udah diam lah, diam. Pernikahan anak domba, Tuhanmu kawin sama domba lagi. Diam dulu ya. Jangan bawa ludah, nanti kau ketelan ludahmu sendiri. Kalau ada orang Israel, orang Yahudi, itu bukan semua ya, mungkin ada 1-2 orang. Kalaupun ada yang meludahi kami, nggak apa-apa. Karena apa? Firman Tuhan tertulis di Yesaya 63:16. Sebab engkaulah Bapa kami, engkau walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selama-lamanya. Jadi orang apa-apa mas, kalaupun ada 1 orang Israel, orang Yahudi yang meludahi kami, orang apa-apa mas. Karena apa? Yahweh penebus kami, penolong sejati. Nah sementara kalian ya, kalau orang Yahudi mungkin ya 1 orang meludah kepada kami, lah ini di dalam agama kalian malah Habib kalian yang meludahi kalian sendiri. Habib kalian sendiri yang meludahi. Aduh, jangan video lah. Banyak punya saya juga begitu, banyak. Itu tuh meludah tuh, dikasih ludah. Kalau dia main video tidak apa-apa, nanti kita kasih keluar video, yang penting jangan dia kick saja kan. Dia yang mulai, kau yang mengkafiri. Awas ya. Awas yang kamu hadapi ini, hati-hati. Mungkin Ustadz masih ada mahabat, tapi dua gundul di bawah ini. Ya? Hati-hati kalau sudah lepas ininya, siap-siap nih karena 1 minggu tidak live.
Oke, jadi saya kasih tahu sama kalian teman-teman. Kita Mesianik yang panggil Yesua tidak akan diludahi. Nah, yang diludahi itu adalah yang masih panggil nama Helenisasi itu. Jujur teman-teman, aku kasih tahu ya. Makanya kalau ke Israel itu panggil nama yang benar supaya kalian jangan diludahi ya. Tapi walaupun ada yang meludah nggak apa-apa ya. Tapi kalian ini malah Habib kalian sendiri yang meludahi kalian. Aduh Tuhan. Makanya jangan mau udah. Ya Tuhan, kasihanilah mereka ini. Ya, ditampung lagi ludahnya di dalam botol. Oke, jadi gini ya. Kalau kalian itu bilang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan kalian, itu tidak benar. Karena apa? Kamu membawakan tadi membahas Ibrahim 4 ya, bahwa Nabi diutus berdasarkan kaum dan berdasarkan bahasanya. Nah, sekalipun Musa berbahasa Ibrani, ya dia tetap memanggil Tuhannya adalah Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, bukan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Jangan terlalu nekat mengklaim nabi-nabi dari Israel itu menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah, saudaraku. Nggak boleh memfitnah Nabi Musa. Makin bertambah nanti dosamu, makin lama kamu di neraka. Ini pakai Bible. Tidak pakai dalil. Oke, makanya ditunjukkan nih tulisan Nabi Musa ya. Nabi Musa itu menyembah siapa? Yaitu Yahweh Elohim. Ini tulisan Nabi Musa ya. Oke, sabar. Saya bacakan dalilnya, saudaraku. Sabar ya. Kalian kan bertanya, saya jawab tuh. Padahal kalian tuh kebanyakan itu mengisi kitab suci kami ya. Tapi nggak apa-apa, kita di sini punya hak untuk menjawab. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.